tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Buat saya seperti nostalgia sekali pemirsa, apalagi saya sebagai orang Jawa Timur yang dulu saat kecil sering dinyanyikan dan putarkan lagu ini oleh ayah saya. Nah, kali ini kita akan coba sedikit bernostalgia tentang lagu-lagu lawas Indonesia maupun luar negeri dalam bentukan piringan hitam seperti ini. Sudah lebih dari 5 dekade, alat pemutar lagu piringan hitam masih memiliki banyak penggemar. Randy Pratama misalnya, gempuran musik digital tak lantas membuat pemuda yang tinggal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini melupakan piringan hitam sebagai media penyimpan musik. Menurut Randy, lagu yang direkam dalam piringan hitam memiliki kualitas yang lebih baik. Berbagai piringan hitam yang merekam karya-karya musikus ternama tanah air hingga mancanegara ini mulai ia kumpulkan sejak sekitar tahun 2007 silam. Ukurannya pun beragam, dari 7 inci, 10 inci, hingga 12 inci. Dan meski banyak yang sudah dimakan usia, ratusan piringan hitam koleksi Randy ini diakuinya masih dalam kondisi orisinil. Nah, pemirsa, saya mau menunjukkan salah satunya kepada Anda, yaitu memang karena ini adalah plat atau piringan hitam lawas. Jadi kalau kita lihat, ini sudah nggak kelihatan nih stiker-stiker yang di sini. Dan saya tanya tadi kenapa tidak diganti, karena memang untuk menjaga originalitas dari plat ini sendiri. Waktu itu kayaknya internet lagi baru kencang-kencangnya kayaknya waktu itu, era itu. Kayaknya udah bosan aja saya, semua bisa saya download kayak gitu. Akhirnya teman kayak ngenalin plat Stone Roses kalau nggak salah, karena saya suka band itu, ya udah dari sana. Biasanya yang kita cari atau yang kita hunting kayak gitu, itu yang emang udah ketahuan ini plat ini rare nih, pasarnya ada nih, katakan pasar Indonesia, pasar internasional kayak gitu. Sejak awal, Randy mengaku sudah membayangkan hobinya ini akan bisa menghasilkan rupiah. Hingga akhirnya pada medio 2010, ia mulai menjual koleksinya. Kini Randy telah memiliki 4 toko piringan hitam yang tersebar di berbagai wilayah di ibu kota. Menurut Randy, cara merawat piringan hitam tidaklah sulit. Cukup menyimpannya dengan rapi dalam suhu yang sesuai. Nah, pemirsa, ternyata tidak hanya musisi-musisi lawas saja yang kemudian karya-karyanya ada dalam plat ataupun piringan hitam seperti ini. Bahkan musisi zaman sekarang seperti Rich Brian atau Dua Lipa, bahkan Blackpink asal Korea juga membuat karyanya dalam bentuk plat atau piringan hitam ini. Artinya mungkin ada segmentasi tertentu bagi penggemarnya yang mendengarkan piringan hitam. Ada lokasi lain yang juga menjadi surga bagi kolektor piringan hitam. Yang ini berada di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. Di sini ada banyak penjual piringan hitam. Rifai salah satunya. Di kios 7x2 meter ini, Rifai menjual aneka piringan hitam, musik Indonesia hingga luar negeri dari berbagai genre. Penjajakan piringan hitam ini telah ditekuni keluarganya sejak medio 1960. Dan Rifai merupakan generasi ketiga. Ya bener, gak masuk ya? Nah, daripada kita cuma dengerin aja, kita coba nih tanya abang yang biasa denger tiap hari ini, judulnya apa ya bang? Ayo Mama. Ayo Mama, bener banget. Tuh ini hafal ya. Jadi saya kayaknya harus sering-sering main di sini supaya hafal lagu-lagu lawas, apalagi lagu Indonesia kayak gini. Tak hanya menyediakan piringan hitam yang masih bagus, ada pula yang sudah diperbarui. Tak sekedar menjual, Rifai ternyata juga hafal beragam judul lagu lawas. Nah, tidak hanya yang bercover bagus seperti ini pemirsa. Kebanyakan memang ini sudah dimakan usia, tidak hanya pada piringan hitamnya saja, namun juga pada covernya, sehingga harus diganti dengan seperti ini. Tapi tetap diberi nama, sehingga kita yang mencari judul tertentu bisa mudah mendapatkannya. Menurut pengamat musik David Tarigan, piringan hitam sudah masuk ke Indonesia sejak 1904.
yang ditandai dengan dilakukannya rekaman pertama di tanah air meski dengan label internasional. Sementara rekaman mandiri pertama baru dapat dilakukan sekitar 1950. Di tahun 50-an juga untuk pertama kalinya ada pabriknya gitu, maksudnya pressing plant-nya gitu di Indonesia. Jadi sebelumnya itu untuk mencetak dan memperbanyak piringan hitam itu masih kalau tidak salah di India. Tapi sebenarnya piringan hitam itu di Indonesia memang tergolong bisa dibilang kemewahan ya. Jadi memang walaupun piringan hitam itu dirilis juga di Indonesia dan banyak juga rilisannya isinya rekaman musik Indonesia katakanlah, tapi pembelinya amat sangat sedikit. Sayangnya, meski memiliki penikmat sendiri, popularitas piringan hitam tidak sampai meledak. Seperti jenis perekam musik lain, karena harganya yang terbilang cukup mahal. Sementara itu, dari kacamata sosial, hobi mengoleksi barang lawas dengan standar harga tertentu dianggap prestisius, selain memberi kepuasan batin. Jadi sebenarnya ya dalam aspek sosiologis, seseorang yang kemudian mengkoleksi barang-barang yang bernilai vintage ini sebenarnya secara tidak langsung dia ingin mendapatkan satu nilai prestis tersendiri baginya. Nah, nilai prestis ini nantinya itu akan punya feedback buat dia dalam konteks dia berinteraksi secara sosial di masyarakat. Jadi, bagaimana? Anda tertarik mengoleksi piringan hitam? Yang pasti memiliki barang vintage selain untuk bernostalgia juga dapat dimanfaatkan untuk investasi. Bram Herlambang, Galuh Pestisa, Jakarta.